Kalau kita lihat ini udangnya banyak, berbeda dengan yang punyanya Mas Febri tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys di Bincang Budidaya Udang Faname. Kali ini di punyanya Febri mau panen DOC 66. Ini panen lagi dalam keadaan kurang enak ya sebenarnya, karena kemarin sapling masih size 113, tapi pakan cuma 3,5 kilo apa 4,5 kilo lah. Itu nyambung dari jam 7 sampai jam 11 masih sisa di Ancol ya. Dan udangnya juga pertumbuhan lambat, karena orangnya takut jebol makan maka dipanen. Walaupun secara hitung-hitungan ya, selama 2 bulan masih size 100 itu masih bagus ya guys. Dan kematian nggak begitu banyak sebenarnya. Memang kemarin sempat sampai ribuan ya, 1000 berapa kali gitu. Cuman sekarang menurun sekitar 200 ke 300. Kalau kita lihat di sini busanya bagus. Dan memang yang terjadi di tambak ini seringnya perubahan plankton, sehingga membuat udang stres menurut saya ya, dan tidak mau makan. Karena menurut owner ini dari coklat berubah lagi ke hijau seperti ini ya. Muda gini guys. Kemarin hijau, kemudian dirubah lagi ke coklat. Katanya untuk merubah ke coklat diperbanyak semen sama omya. Dolomit dihentikan dulu ya. Jadi coklat, tapi malah udangnya tambah bermasalah. Cocok-cocokan ya. Kalau punya saya berubah ke coklat sudah agak lumayan bagus, berubah ya. Cuman ketika awal-awal perubahan pergeseran plankton, pasti udah nggak mau makan, kurang stabil. Ini kemarin sebelum ini coklat ya, sebelumnya coklat. Oh, ini memang sebelumnya ternyata coklat, karena memang banyak bermasalah, makanya ini dirubah ke hijau. Ini kalau mau dirubah ke hijau dikasih apa Pak terus Pak? Lebih dominan apa? Oh, jadi setelah riset ya dari beberapa tambak termasuk saya sendiri, kalau memang dolomit lebih dominan pasti akan hijau. Dan kalau memang mau dicoklat itu perbanyak semen sama omya. Omya 6 biar yang lebih halus. Kalau di teman-teman ada di daerahnya omya 2 lebih baik ya. Kalau kita lihat ini udangnya masih padat guys. Cuman owner ini ya khawatir, karena ketika di sapling udangnya nggak dapat banyak dan di Ancol juga sedikit. Tapi nyatanya ini udangnya banyak. Kalau kita lihat dengan kepadatan seperti ini berarti masih populasi bisa dikatakan utuh ya. Ini satu kali jala masih padat kalau kita lihat. Cuman mungkin kepadatan terlalu tinggi. Dan cuman di Ancol di sini ya sambung dari jam pakan ke jam pakan berikutnya, dari jam 7 sampai jam 11 masih sisa. Tapi habis ya? Masih ada sisa? Sedikit. Oh, bisa dikatakan habis sebenarnya, karena pakan terlalu lama, bau amisnya itu hilang, maka dia nggak dimakan. Oke guys, sekarang di tempatnya atau di tambaknya Mas Santoso yang kemarin panen surplus sekitar 39 jutaan. Sekarang ini DOC 8. Ini DOC berapa So? Coba tanya ke owner dulu. Izin, ini DOC 66 ya? 65.
66. Yang terakhir ya? Kan golongannya kita kan? Oh, ini DOC 65 size kemarin 70, pokoknya size-nya kepala 7 lah. Dan pakan sudah 6 kintal setengah. Dipanen karena kematian tiap hari sekitar 300 karena tebaran ini 50.000. Luas kolam cuman 500 meter persegi. Mau dipanen biar tidak begitu jebol pakan ya. Setelah itu nanti yang kedua punyanya Pak Anto, pakan sudah masuk 475 kilo. Dan pakan terakhir ini terus nyambung ya, dari jam pakan ke jam pakan berikutnya juga. Kemungkinan jebol pakan karena udah nggak mau makan. Benar-benar ujian di siklus ini ya. Pakan terakhir berapa Pak Panto? 3 kilo. Itu pun masih nyambung ke jam pakan berikutnya ya. Jadi kalau nyambung itu lebih baik ditahan ya, biar tidak begitu jebol. Pengalaman kami di sini banyak yang jebol pakan. Otomatis kalau jebol pakan di size udang kecil pasti rugi ya. Nggak tahu kalau ini kan kepala 7 ya, kepala 7 kemungkinan masih bisa menutupi. Dapat udang, kalau misalkan dapat udang sampai 4 kintal aja masih sudah bagus itu. Artinya tidak rugi, cuman untung sedikit. Karena di siklus ini banyak teman-teman saya yang rugi. Dan termasuk punya saya juga kemungkinan rugi ya. Kalau misalkan dipanen di DOC sekarang. Tapi masih saya ditahan, masih saya perjuangkan untuk ngejar udang yang besar. Kalau kita lihat ini udangnya masih padat ini. Sebaran memang 50.000 dan matinya sekitar 500. Karena petanya kecil itu juga masuk ngeri ya. Termasuk banyak kalau kita persentasekan. Berbeda dengan udang tambak saya, luasan 1.500. Kalau seandainya per hari mati 500 aja masih gak masalah. Kalau kita lihat ini udangnya banyak. Berbeda dengan yang punyanya Mas Febri tadi. Kalau yang tadi pendapatan mungkin sekitar 2 kintal lah. Bahkan sudah 6 kintal yang tadi itu. Yang punyanya Mas Febri. Yang di video sebelumnya. Gak tahu kalau ini nanti berapa ya kira-kira. Oke guys, tadi saya ketinggalan momen ya. Tidak divideokan untuk timbang. Dapatnya 4 kintal berapa? 4 kintal setengah. 4 kintal setengah, pakan 6 kintal setengah. FCR 1,3. Itu panen, surplus bagus ya. Panennya dapat 4 kintal setengah. Ya. FCR sudah 2 ton 3 kintal. Kuat. Tapi alhamdulillah di pandemi udang ini ya. Pandemi udang banyak yang rugi. Mas Santoso dengan luasan 500 meter persegi masih surplus. Kira-kira 15 jutaan ya, masih surplus 15 juta sudah alhamdulillah. Yang lain pada main surplus ya. Kebanyakan rugi guys, tapi alhamdulillah. Sekarang panenan punyanya Mas Pak Mas Yarto. Kita lihat nanti di video lanjutan punya saya bagaimana akhir atau ending ceritanya setelah mengalami kematian. Semoga paling tidak senasib dengan Mas Bejo, Mas Santoso. Ini sebelum guys. acaranya parsialan.